selamat datang di kelas komunikasi bersama saya Lintang Ratri Rahmiaji. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mata kuliah Hukum Komunikasi. Khususnya kita akan bicara soal implementasi Undang-Undang ITE alias Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasti sudah pada tahu ya, Undang-Undang ITE ini nomor 11 tahun 2008 dan sudah direvisi satu kali di tahun 2016. Pertanyaannya adalah apakah sesudah revisi Undang-Undang ITE 2016 itu mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul pada implementasi Undang-Undang ITE? Yuk kita bahas sama-sama. Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas banyak hal nih ya. Yang pertama adalah pasal karet Undang-Undang ITE versus demokrasi. Kemudian kita akan membahas cyber porn, defamation, doxing, kemudian ada hate speech atau hasutan kebencian. Kita juga akan bahas fraud, hack, dan interception. Dan kemudian tentu saja tidak bisa kita hanya bicara soal masalah saja tanpa memberikan solusi. Kita akan bicara juga tentang solusi permasalahan-permasalahan dalam implementasi Undang-Undang ITE dengan mengenal apa itu literasi digital. Yuk kita mulai yang pertama. Ini ngomongin pasal karet nih. Waduh, pasal karet itu apa sih ya? Kak, kita pasti dengar ya, ada pasal karet loh dalam Undang-Undang ITE gitu, pasal yang bisa dimain-mainkan. Apakah benar demikian? Ya, pasal karet adalah terminologi praktis yang sering digunakan untuk mendefinisikan pasal pidana dalam KUHP yang digunakan secara subjektif ya. Ada tandanya ya, subjektif oleh penegak hukum atau pihak yang berkepentingan sesuai keinginannya. Waduh, padahal kan hukum ini kan untuk melindungi warga negara ya, kok bisa dibelok-belokin ya? Pasal karet merujuk pada sifat karet yang lentur, bisa ditarik, bisa diulur gitu ya. Batasan dan definisi kemudian menjadi sangat elastis dan bisa dijadikan sesuai dengan keinginan orang-orang yang atau kelompok-kelompok yang berkepentingan. Jadi pasal ini bisa untuk melindungi, bisa, tapi bisa juga justru untuk menjepret ya bahasanya gitu ya kalau main karet ya, lawan politik atau pihak yang dirasa tidak sejalan dengan rezim penguasa, atau misalnya kalau ada yang merugikan pengusaha gitu misalnya, itu juga bisa digunakan justru untuk membungkam masyarakat sipil. Dan tentu saja itu bukan hal yang diinginkan dari revisi Undang-Undang 2016 kan. Menurut pasal penelitian keahlian DPR, hukum karet merupakan suatu hukum yang tafsirannya sangat subjektif. Sama ya, tadi ada kata subjektif. Sehingga bisa menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda. Presiden Jokowi sendiri mengingatkan di 21 Februari 2021 tentang semangat Undang-Undang ITE yang paling hakiki, yaitu menjaga ruang digital Indonesia supaya lebih sehat, bersih, beretika, dan dapat dimanfaatkan secara baik dan produktif. Tapi apakah demikian? Kita cek dulu ya. Ya, pasal karet ini menjadi meresahkan gitu. Bahasanya ya, kita jadi resah gitu karena ternyata pasal-pasal yang bisa dimultitafsir ini ya, bisa tafsirnya bisa banyak banget, ini menimbulkan sejumlah dampak negatif. Pertama, ini yang paling mendasar adalah membatasi kebebasan berpendapat, terutama dalam beropini dan memberikan kritik. Ini berlawanan tentu ya dengan kultur digital yang justru pada hakikatnya mendorong demokrasi. Karena egaliter ya, semua pengguna internet bisa memiliki akses yang sama. Bahkan kakak Mark Zuckerberg ya, kakak Mark Zuckerberg ini mengatakan bahwa masyarakat sipil adalah pilar kelima alias the fifth estate dari demokrasi. Dengan adanya internet dan media sosial, mereka punya ruang untuk bicara lebih lantang, lebih luas cakupannya gitu ya, dan semua orang bisa punya akses itu. Nah, tapi Undang-Undang ITE ini rupanya bisa digunakan untuk membungkam ya atau membatasi kebebasan demokrasi.
Nah, kedua, ancaman pada jaminan kepastian hukum. Iya ya, karena dia pasal karet kan, sehingga bisa menimbulkan multi interpretasi dalam para penegak hukum dalam menjalankan fungsinya, sehingga berpotensi membuka celah hukum untuk kepentingan tertentu. Ketiga, menjadi instrumen sebagian kelompok dalam rangka membalas dendam katanya. Bahkan menjadi senjata untuk menjebak lawan politik. Nah, ini kan sangat disayangkan ya, bahwa undang-undang itu kan harusnya menjamin kepastian hukum dan melindungi warga negara. Ya, yang keempat, pasal karet ini bisa memicu keresahan dan perselisihan warga masyarakat yang cenderung buta hukum. Jadi ada masyarakat yang tidak mengerti sebenarnya aturan-aturan dalam Undang-Undang ITE itu apa, yang nggak boleh diomongin itu apa gitu ya, atau perilaku apa yang sebenarnya bisa kalau diadukan itu kita bisa kena pasal dalam undang-undang gitu ya. Jadi masyarakat ini belum terliterasi dengan digital dengan baik, akhirnya biasanya akan menjadi korban-korban dari pasal karet dalam Undang-Undang ITE. Nah, masyarakat sipil ini biasanya menjadi korban karena mengkritik pejabat publik, badan publik, pemerintah, pengusaha, perusahaan yang memiliki kuasa gitu ya. Tapi juga nggak jarang antar masyarakat sendiri juga bisa menjadi korban-korban dari multitafsirnya pasal-pasal karet. Yang kelima adalah munculnya ketidakefektifan karena beberapa pasal merupakan duplikasi dari aturan KUHP. Misalnya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE terkait penghinaan dan pencemaran nama baik sebetulnya telah diatur juga dalam pasal 310 dan 311 KUHP. Oke, selanjutnya kalau tadi kita sudah bicara soal dampak dari pasal karet, ada banyak atau signifikan nggak sih korban-korban pasal karet ini? Nah, ternyata setelah kita melakukan analisa terhadap hasil-hasil riset, revisi Undang-Undang ITE gagal dalam melindungi orang yang seharusnya dilindungi. Waduh ya, seperti perempuan korban KBGO atau kekerasan berbasis gender online. Para whistleblower yang sudah gagah perkasa ya, berani mengungkapkan kasus gitu, misalnya kasus korupsi, atau akademisi yang mungkin punya perspektif kritis terhadap kebijakan-kebijakan tertentu juga rawan untuk mendapatkan aduan dari Undang-Undang ITE. Dan yang paling banyak disasar ini ya adalah para jurnalis. Nah, ini karena memang dalam jurnalistik itu prinsip utamanya adalah membuka kebenaran. Nah, biasanya mungkin saja ya beberapa kebenaran itu tidak boleh diungkapkan. Dari data kasus 2008 sampai 2020 yang dikumpulkan oleh SafeNet atau South Asia Freedom of Expression Network, mayoritas yang dilaporkan masih warga sipil ya. Sementara 70% dari pelapor Undang-Undang ITE adalah kalangan pejabat publik 38%, kalangan profesi 27%, kalangan pengusaha 5%, sedangkan sisanya adalah sesama warga dan tidak jelas latarnya sebanyak 1%. Dari pemantauan kasus-kasus Undang-Undang ITE di lembaga peradilan oleh Koalisi Masyarakat Sipil menunjukkan dari tahun 2016 sampai 2020 terdapat 768 perkara terkait pasal bermasalah Undang-Undang ITE. Bila sebelumnya kebanyakan kasus diputus dengan pidana percobaan ringan, pasca revisi Undang-Undang ITE 2016, kasus-kasus ITE justru menunjukkan tingkat penghukuman hingga 96,8%. Dan tingkat pemenjaraannya mencapai 88% dengan putusan penjara 1 sampai 5 tahun. Sedangkan putusan pidana percobaan hanya 9% atau sekitar 68 perkara dari 768 perkara tadi. Jadi banyak atau enggak? Banyak banget ya kan? Oke. So kita move ke tadi ngomongin pasal karet apaan sih? Mana sih pasal-pasal yang dirasa perlu untuk dilakukan revisi gitu ya. Jadi ada 9 pasal Undang-Undang ITE yang perlu direvisi. Saya mengambil dari republika.co.id ya. SafeNet mengatakan 9 pasal ini bermasalah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Berikut adalah 9 pasalnya. Yang pertama adalah pasal 26 ayat 3 nih ya, tentang penghapusan informasi dinilai tidak relevan.
Pasal ini dinilai bermasalah dalam sensor informasi dan tafsir hukumnya sangat karet. Jadi misalnya apa yang dianggap relevan atau tidak relevan itu tidak ada ukuran yang baku. Pasal 27 ayat 1 tentang asusila. Pasal ini berpotensi digunakan untuk menghukum korban kekerasan berbasis gender online. Jadi justru para korban yang melaporkan ini bisa dituntut hukuman balik gitu ya, diadukan balik karena dianggap mengunggah atau melaporkan ke tindak-tindakan asusila seperti Ibu Baik Nuril, ya kan? Ya, contohnya itu ya. Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi, pasal ini berpotensi digunakan untuk represi ekspresi legal warga aktivis dan juga jurnalis, serta rentan untuk represi warga yang mengkritik polisi, pemerintah, dan bahkan presiden. Pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian dapat disalahgunakan menjadi alat represi kepada minoritas agama. Agama-agama minoritas mungkin akan semakin terepresi ya dengan ujaran kebencian ini. Juga warga yang mengkritik lagi-lagi presiden, polisi, dan atau pemerintah. Pasal 29 tentang ancaman kekerasan dinilai bermasalah karena dipakai untuk mempidana orang yang mau melapor ke polisi. Wah, luar biasa ya. Pasal 36 tentang kerugian berpotensi dicuplik untuk memperberat hukuman pada pidana defamasi. Pasal 40 ayat 2A tentang muatan yang dilarang bermasalah karena dapat dijadikan dasar untuk mematikan jaringan atau internet shutdown dengan alasan memutus informasi hoax ya. Padahal warga negara itu berhak atas hak informasi. Betul sekali. Pasal 40 ayat 2B tentang pemutusan akses bermasalah karena penegasan peran pemerintah lebih diutamakan dari putusan pengadilan. Sementara itu pasal 45 ayat 3 tentang ancaman penjara tindakan defamasi, pasal ini berpotensi masalah karena dibolehkannya penahanan saat penyidikan. Itu 9 pasal yang masih rentan dan masih banyak masalah menurut SafeNet dan perlu dilakukan revisi sesegera mungkin. Nah, kalau kita pikir ya, kenapa kemudian Undang-Undang ITE menjadi sangat signifikan? Karena hari ini kita memang ada, sekali lagi kita ada di era IoT gitu ya, Internet of Things. Semua kehidupan kita, semua kehidupan kita ini dijalankan berkaitan bertalian dengan internet gitu. Jadi nggak mungkin kita ini melepaskan diri dari internet. Nah, karena kegiatan kita paling banyak digunakan lewat internet, maka mau tidak mau aturan-aturan yang kemudian mengatur dan semestinya melindungi warga negara ketika menggunakan internet ini penting sekali untuk dipastikan tidak menjadi represi dan justru tidak mendukung demokrasi. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kita juga bisa melihat demokrasi dari tingkat kebebasan pers, gitu ya. Jadi, kalau di tahun 2020, Indonesia masih pada peringkat 119 dari 180 negara. Tentu ini bukan prestasi ya. Ini adalah sebuah realita di mana menunjukkan bahwa di Indonesia kebebasan pers ini masih belum baik. Indeks ini bukanlah indikator kualitas jurnalisme tentu saja, ya. Ini adalah gambaran mengenai situasi kebebasan media berdasarkan evaluasi terhadap pluralisme, independensi media, kualitas kebijakan media dan keamanan jurnalis di setiap negara dan wilayah. Jadi ada kebijakan yang mengatur dan melindungi para jurnalis di Indonesia. Di wilayah Jakarta saja sejak tahun 2018 sampai 2020 ada 5 kasus doxing. Nanti kita bahas ya tentang doxing jurnalis terkait pemberitaan ya. Di 2018 ada 3 persekusi online berupa doxing. Kemudian di 2019 juga ada, di awal Januari 2020 juga ada. Doxing ini menjadi salah satu cara paling efektif ya untuk membungkam para jurnalis ya, kecuali selain pengajuan di pidana ya, pengajuan pidana. Ya.
Oke, kita tadi sudah lihat bagaimana pasal karet ya, bagaimana pasal karet ini mengancam demokrasi. Kita juga kemudian sudah bisa lihat. Nah, implementasi yang lainnya adalah tentang cyber porn ya, pornografi di internet, defamasi, doxing dan juga hate speech atau hasutan kebencian. Kita mulai bagian kedua. Pasal tentang cyberporn ya, pasal 27 ayat 1. Bunyinya apa? Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Jadi ini nggak boleh gitu ya. Bahkan ini logika yang teman-teman juga harus tahu ya. Membuat dapat diaksesnya itu berarti kalau HP kita hilang, laptop kita hilang, dan kemudian ada dokumen-dokumen yang sekiranya itu bisa menjadi tuntutan muatan karena banyak muatan asusilanya, misalnya kita punya video-video pribadi, foto-foto pribadi gitu ya, nggak sengaja handphonenya hilang. Kan kita nggak pernah menyengaja itu ya, kita tidak pernah merencanakan handphone kita hilang. Namun ya, dalam hal ini ada celah hukumnya juga nih ya. Kalau kita itu menghilangkan perangkat kita dan di perangkat itu ada dokumen-dokumen atau foto atau gambar yang bermuatan melanggar asusila, maka itu bisa dikenakan pasal juga gitu. Selain tentu saja yang memproduksi gitu ya, apa tuh namanya, membagi-bagikan, menyebarluaskan ya, retweet, repost ya, regrand ya, apapun itu ya, kalau membagikan ulang itu juga bisa terkena pasal. Nah, ini ya pasti ya contohnya ya. Wow, oke. Kita tahu ini contoh-contohnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Kita pernah punya kasus Ari Luna, kemudian ada kasus Vanessa, ada kasus Gisela, dan yang terakhir kasus Kebaya Merah. Mudah-mudahan jangan nonton ya, nggak usah. Gak usah nonton. Tapi kita bisa lihat bahwa di antara keempatnya ini memang yang Kebaya Merah ini punya intensi lebih tinggi karena dia memang yang memproduksi dan menyebarluaskannya. Sementara yang lainnya memang terkena pasalnya adalah membuat dapat diaksesnya gitu ya, pada kasus-kasus yang sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah defamasi atau defamation ya. Ini ada di pasal 27 ayat 3. Apa sih bunyinya gitu ya? Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak ya, dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 3 ini sangat-sangat meresahkan teman-teman karena ini yang paling banyak digunakan untuk menjadi dasar aduan ya. Memang kita kemarin mengubah menjadi delik aduan, jadi kita nggak pernah tahu nih sebenarnya ya. Ini yang juga harus hati-hati. Kita nggak pernah tahu dengan siapa kita berkomunikasi gitu. Kita nggak pernah tahu situasi orang yang kita ajak komunikasi itu seperti apa di internet. Sehingga kita nggak pernah tuh bisa ngomong gini, saya kok lebih suka komentar di akunnya artis A aja. Artis A ini orangnya lebih sabar gitu ya dibandingkan dengan artis B. Kalau artis B tuh kalau ngomong dikit langsung diaduin ke polisi gitu, baper banget, siap nggak sih jadi public figure? Biasanya kayak gitu ya ngomongnya. Itu nggak boleh. Karena betapapun public figure dan artis itu juga warga negara dan mereka punya hak yang sama dengan kita untuk dilindungi tidak mendapat perundungan ya, penghinaan dan pencemaran nama baik. Kalau memang itu nggak benar, pasti dia punya hak juga untuk mengadukan. Jadi nggak boleh ya kita bilang, ih kok gitu sih, gitu aja baper, nggak boleh ya. Karena meskipun itu akun personal,
Kan namanya akun personal ya, boleh dong ya kalau ngomong macam-macam. Gak boleh ya. Kalaupun akun personal yang digunakan adalah media sosial. Ada kata sosial loh di sana ya. Jadi kalau media sosial artinya memang ini media untuk digunakan bersama-sama. Nah logikanya kalau kita pakai sama-sama ya nggak boleh bikin rusuh gitu ya. Nggak boleh bikin kotor, nggak boleh terlalu berisik gitu kan, namanya sama-sama, jangan terlalu kasar dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa menggunakan itu jauh lebih baik, jauh lebih produktif gitu ya, dan tidak merugikan orang lain. Nah, contoh uh, pasal defamasi ya, ini juga kemarin kan sempet kakak Nikita ya memposting unggahan-unggahan kata-kata yang lumayan tajam nih gitu ya. Meskipun tidak menyebut nama, karena memang pencemaran nama baik itu harus menyebut nama sehingga itu baru bisa diadukan. Tapi potensi-potensi seperti ini adalah sangat berpotensi untuk dijadikan aduan. Nah, kemudian kita juga bisa belajar dari kasusnya Mas Jering SID. Nah, di sini memang kita tidak membatasi kekritisan Mas Jering SID ya, tapi memang saya harus mengingatkan nih teman-teman, kalau mau mengkritik biasakan menggunakan substansinya aja. Misalnya permasalahannya apa, tidak perlu merujuk kepada organisasi tertentu, nama tertentu, apalagi kalau kita tidak menyertakan bukti gitu misalnya ya, nggak ada bukti yang sahih kenapa kita mengatakan demikian, tidak ada data, dokumen, gambar atau apapun yang mendukung pernyataan-pernyataan kita. Nah, ini hati-hati juga. Atau misalnya kita marah terhadap sesuatu, kita bisa juga belajar dari kasusnya Mbak Florence pada waktu itu ya, beberapa waktu yang lalu, misalnya Mbak Florence Hombing, dia marah terhadap kasusnya SPBU misalnya ya. Namun demikian ternyata pernyataan-pernyataannya tuh lebih mengarah kepada warga masyarakat Jogja. Nah, ini yang juga yang disayangkan ya. Jadi perhatikan betul substansi nih, yang penting nih substansinya aja yang utama, apa masalahnya, tanpa harus merendahkan, tanpa harus mengatakan kata-kata yang kasar terhadap orang, kelompok, apa ya, organisasi gitu misalnya, pejabat publik, artis atau apapun gitu. Nah, ini biasanya kata-kata yang digunakan untuk membuli di Indonesia. Oh my God, ya. Kata-kata yang terkait sama binatang. Kata-kata yang terkait dengan kebodohan atau sifat. Kata-kata yang terkait ketidakmampuan seorang. Kata-kata yang secara umum digunakan untuk apa ya, konotasi negatif gitu ya. Kata-kata yang terkait dengan kelakuan. Saya harap sih teman-teman nggak kayak gini ya. Nggak perlu ya. Nggak perlu. Nah, ngeceknya gampang nih. Misalnya nih ya, kalau kita lakukan itu di dunia nyata, kira-kira orang bakal marah nggak? Jadi kalau orang tuh dikatakan seperti itu di dunia nyata marah, sudah pasti ya, sudah pasti sama. Kalau di dunia maya juga marah-marah ya. Kenapa ya? Kalau yang ditemuin kan juga sama-sama orang. Masa nggak ada orangnya? Sebenarnya sama ya. Ada orangnya, cuma kita nggak lihat aja gitu. Jadi tetaplah memperlakukan orang sama baiknya ketika di dunia nyata maupun di dunia maya. Oke, selanjutnya adalah tentang doxing gitu ya. Teman-teman, ini di pasal 27 ayat 4 nih, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Nah, doxing ini biasanya dilakukan karena orangnya marah gitu ya, nggak suka, kemudian mau menjatuhkan orang yang dituju. Jadi memang tujuannya adalah membuat orang yang dituju itu apa ya, kredibilitasnya berkurang dan lain sebagainya. Ya, contoh doxing jurnalis yang menurut saya ini bisa dilihat sebagai realita yang sebenarnya ya, proses-proses doxing adalah ketika seorang jurnalis memberitakan tentang pembukaan mall di Bekasi ya pada waktu itu ya, pada saat pandemi nih. Nah, memang kan kalau
beritanya itu informasinya tidak tepat, salah gitu misalnya informasinya berbeda, seorang jurnalis itu memang harus melakukan ralat. Jadi ada kewajiban ralat untuk berita-berita yang tidak benar. Jadi itu memang bukan kayak oh takut ya atau misalnya ini sengaja memelintir ya, enggak. Tapi memang secara pakem jurnalistik ya, ada kode etik jurnalistiknya tuh memang dia harus melakukan ralat jika memang informasinya tidak benar atau informasinya mengalami perubahan. Jadi kayak dia memberitahukan, oh tapi itu 1 jam yang lalu ya nih ada berita terbaru ternyata begini begini begini. Itu memang harus dilakukan. Jadi bukan bukan penyengajaan. Nah tapi ya memang kan situasi politik ini luar biasa ya polarisasinya sehingga masyarakat ini mudah sekali didorong untuk menjadi suka atau nggak suka, setuju atau nggak setuju, didorong untuk curiga terhadap segala sesuatu. Nah, ini yang kemudian disayangkan karena pemberitaan dan ralat pemberitaan ini kemudian diberikan narasi yang luar biasa, gitu ya. Misalnya itu detik ini amat, gitu. Padahal kan sebenarnya memang harus begitu ya, harus melakukan ralat. Nah, yang kasihan adalah jurnalisnya nih. Jurnalisnya dianggap punya keberpihakan, terus kemudian dia di-trace ya data dirinya dan kemudian tidak hanya itu, data dirinya itu dimuat secara terbuka di media sosial. Nah, setelahnya ada provokasi-provokasi tertentu untuk membenci gitu ya, atau untuk melakukan persekusi ya secara online. Kalau persekusi online itu biasanya merundung, melakukan penghinaan secara verbal, secara tertulis gitu misalnya, kemudian bikin meme yang negatif, bikin video yang negatif dan lain sebagainya. Nah, itu persekusi online. Tapi sekarang ini nggak cuma persekusi online nih, tapi juga melakukan namanya persekusi offline. Artinya kebencian-kebencian yang ada di online itu bisa diwujudkan di offline. Jadi misalnya, oh rumahnya sebelah situ ya, nanti kemudian melakukan sesuatu ya tindakan-tindakan kriminal yang lainnya. Jadi kalau misalnya pada kasusnya beberapa jurnalis itu kemudian ada misalnya pengiriman-pengiriman makanan online gitu ya, dia harus bayar dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu bentuk doxing, tentu saja banyak lagi yang lainnya ya, tapi ini yang real dan mungkin bisa dijadikan contoh. Nah, selain itu, pengancaman juga bisa dengan kasusnya KBGO. Juga meresahkan buat para perempuan gitu ya. Jadi ketika berhubungan ya, masih jadi pacar atau bahkan jadi suami nih ya, suami istri atau jadi sepasang kekasih, mungkin ada momen-momen tertentu yang diabadikan. Nah, ketika jalinan kasih sayang ini kemudian berhenti dengan salah satu pihak misalnya, nah pihak yang tersakiti ini kemudian melakukan pengancaman dan pemerasan atas dasar foto yang dia miliki atau video yang dia miliki. Nah, ini juga menjadi kasus-kasus tertentu ya yang melelahkan juga untuk para perempuan nih terutama. Oke. Selanjutnya ada hate speech ya atau hasutan kebencian. Nah, hasutan kebencian ini ada di pasal 28 ayat 2 ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Nah, kira-kira seperti ini ya contohnya ya. Jadi, kasus penodaan agama yang didakwa berdasarkan Undang-Undang ITE, ini dari 2018 aja ada sekitar lebih dari 10 orang ya. Kemudian misalnya dituduh menghina agama dalam materi lawakan, materi ceramahnya diunggah di internet dan dianggap menghina nabi gitu misalnya, menyebarkan provokasi berbau sara di Instagram, kemudian memposting mengenai syahadat di Facebook dan dinilai meresahkan warga. Beberapa hal ini menjadi bahan-bahan untuk diadukan karena dianggap melanggar pasal 28 ayat 2. Oke, selanjutnya kita akan bicara soal fraud ya, penipuan, hack, dan juga interception atau penyadapan.
Baik, ini fraud ya. Fraud ada di pasal 9 dan pasal 17. Pasal 9 menyatakan pelaku usaha, nih penting banget nih ya, yang punya toko-toko online ya. Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap, benar, berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Jadi nggak boleh tuh ya kalau produknya A tapi yang datang C. Katanya lebarnya 2 meter tapi yang datang 30 senti. Ya Allah ya. Atau pasal 17 ayat 2, para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib beritikat baik. Masya Allah ya. Beritikat baik loh ya dalam melakukan interaksi dan atau bertukar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Nah, kemarin nih saya kebetulan ya kena penipuan digital, Masya Allah ya. Bahkan ketika kita sudah selalu belajar literasi digital ya, sempat kena penipuan digital. Jadi karena suka kucing gitu tiba-tiba lucu, ada kucing lucu gitu ya. Emang sih udah kayak deg-degan karena kok Munchkin jenisnya tapi kok murah banget 400.000. Tapi mah tetap aja dibeli ya. Ternyata ketika sudah transfer saya minta sebelumnya adalah video call dong, video call biar bisa lihat, katanya aduh sibuk banget. Udah ditransfer dulu baru video call. Bener lah kita udah transfer dan ternyata dia langsung ngeblok. Wah, langsung, waduh, 400.000 hari gini ya lumayan banget ya. Tapi itu pelajaran bahwa ternyata penipuan online tuh demikian rapihnya, demikian banyaknya, dan kalau kita tidak hati-hati memang bisa terjebak. Nah, ini adalah contohnya ya. Di fotonya itu gambarnya selimut ya kan. Bisa nyelimutin kalau lagi hujan-hujan apa kayak sekarang ya. Lagi musim hujan ya. Ternyata yang datang pendek banget ya. Atau misalnya nih tas, ya Allah ya, mau beli tas backpack tapi akhirnya cuma bisa muat satu aqua gelas. Sedihnya. Atau misalnya ini ya, korban online ya. Ekspektasinya adalah beli celana training jumbo. Oke. Tapi ternyata emang jumbo, jumbo beneran, super duper jumbo maksudnya. Sampai 2 orang bisa masuk ya. Ya Allah ini ya bisa aja tuh ya online-online bikin kayak gini. Oke. So, ini juga termasuk fraud ya. Pasal 25 tentang informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini saya mesti ngomong ya. Memang kan generasi digital itu sempat dibilang ya, katanya FOMO. Benar nggak sih FOMO? Katanya FOMO banget ya, fear of missing out. Atau kalau sekarang itu ya, saya posting maka saya ada. Menggantikan saya berpikir maka saya ada. Bener nggak sih kayak gitu ya? Nah, karena FOMO, jadi kita tuh harus ikutin tren gitu, harus trending, harus komentar di banyak hal gitu misalnya, termasuk juga harus posting setiap hari gitu. Nah, padahal kan kadang-kadang tuh hidup kita biasa-biasa aja ya. Ada hari itu yang memang gak istimewa untuk dibagikan, datar gitu ya, mungkin gak cuma sehari, bisa seminggu ya, bisa sebulan ya biasa-biasa aja gitu. Nah, karena begitu kan gak ada yang di highlight, akhirnya apa? Akhirnya ngambil punya orang yang kira-kira bakal jadi catchy banget di Instagram ya. Nah, ini yang nggak boleh ya, artinya kalau kita memproduksi sesuatu tentu saja kita pengen diapresiasi dong. Cara sederhana mengapresiasi adalah kalau kita mengadopsi karyanya, kita kasih atribusi itu di bawahnya. Ini saya ambil dari situs ini saya ambil dari akun ini gitu ya. Itu harus. Kalau tidak berarti kita sedang mencuri. Mencuri gak cuma di dunia nyata aja ya. Di dunia maya juga bisa dikatakan mencuri, terutama ide, gagasan, dan karya kreatif. Nah, nggak boleh marah ya. Ini contoh ya. Mohon maaf fansnya, nggak boleh marah sekali lagi ya. Ini cuma contoh ya. Jadi beberapa diantaranya misalnya bahkan seorang artis
selebgram gitu ya. Seorang selebgram pun mungkin ada titik-titik tertentu yang mentok nih karyanya gitu ya, lagi blank atau zonk atau apa gitu sehingga kita mengambil yang lainnya. Nah ini sangat disayangkan apalagi seorang selebgram yang punya followers banyak banget nih ya. Harus menjadi contoh jadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan ini yang terakhir ya. Bukan diulang-ulang lagi. Ini tahun kapan ini ya? Kayaknya beberapa tahun yang lalu ya. Mudah-mudahan sekarang udah nggak lagi ya Mbak. Nah atau ini. Nah ini juga ya seorang remaja juga ini contohnya. Nah ini juga pernah dianggap sebagai seseorang yang sangat cerdas dan saya yakin sebenarnya memang beneran cerdas gitu ya. Cuman ya tadi mungkin tekanan-tekanan dalam dunia digital itu mengharuskan kita posting terus, posting terus. Akhirnya kan kadang-kadang kita nggak punya ide. Kadang-kadang kita kehabisan ide. Nah, kemudian ide-ide itu ternyata datang dari karya orang lain. Sebenarnya boleh nggak sih? Boleh aja sih kita nge-repost. Tapi kalau nge-repost harus kasih tahu dong, ini karya kamu atau bukan. Dan itu kayaknya nggak merendahkan kita deh. Kalau kita mengapresiasi karya orang lain tuh artinya aku sepakat sama karya ini gitu ya. Aku seiring sepemikiran dengan karya ini, misalnya seperti itu. Nah, itu justru membuat kita juga human gitu, manusiawi lah. Kita nggak selalu punya karya yang wow, tapi kita mengapresiasi karya yang lain yang kemudian kita kasih atribusi di dalamnya. Nah, mudah-mudahan juga Mbak Afi juga begitu ya di kemudian hari. Oke. Nah, selanjutnya kita bicara soal hack atau akses ilegal. Pasal 30 nih, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum ya, mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Nah, siapa nih yang suka kayak gini? Buka-buka punya pacar? Nggak boleh juga ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Nah, ini biasanya hati-hati ya. Kadang-kadang kan kita mau benerin HP gitu misalnya dan kemudian ada data-datanya. Nah, sebenarnya data-data ini nggak boleh diambil gitu ya. Mungkin kita sebagai pemilik jasa membenarkan handphone dan atau laptop ini juga harus tahu bahwa kita nggak boleh mengakses dengan sengaja dokumen-dokumen elektronik, informasi elektronik yang bukan punya kita. Itu ibarat kata ngebuka lemari yang bukan lemari kita, nggak boleh ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Nah, ini juga nggak boleh ya. Mudah-mudahan para hacker kemudian bisa lebih terinspirasi ya bahwa sebenarnya hal-hal yang dilakukan itu ada lebih banyak manfaatnya atau enggak sih gitu. Tujuannya apa melakukan itu. Baiklah kita masuk ke sesi yang terakhir yaitu membicarakan solusi atas permasalahan-permasalahan implementasi Undang-Undang ITE. Nah, solusi utama yang kami ajukan adalah literasi digital. Di literasi digital ini kita akan bicara bagaimana melawan hoax, melindungi data pribadi dan juga data keluarga, dan nggak lupa bagaimana cara bersikap etis di ruang digital. Baik, kenapa kita harus membicarakan ya tentang literasi digital? Nah, soalnya begini nih. Jumlah pengguna internet di Indonesia itu 73,7% dari total penduduk Indonesia yang hampir 275 juta ya. Nah, dari 73,7%-nya itu 68,9 itu pengguna aktif media sosial. Ada kata aktif nih di sana, catet ya. Nah, pengguna-pengguna ini didominasi oleh generasi Z, generasi kalian semua ya, teman-teman semua. Karena memang generasi Z ini adalah generasi digital native, lahir ke dunia udah ada digital ya. Dan ternyata kita menggunakan internet ini lebih dari 8 jam setiap harinya secara rata-rata. Nah, bukti dari generasi Z ini memang menggunakan lebih banyak itu Tirto.id mengutip bahwa dalam risetnya
Tirto tadi mengatakan banyak loh mahasiswa, pelajar ya, remaja-remaja ini menggunakan internet lebih dari 6 jam sehari. Dan tentang generasi Z yang mendominasi ini memang diakui oleh BPS ya, dan Pusat Statistik, memang dalam piramida kependudukan ini memang lagi banyak didominasi oleh Gen Z dan generasi milenial. Jadi tadi pengguna aktifnya lebih banyak generasi milenial. Makanya literasi digital pada generasi Z ini sangat penting. Kenapa? Karena memang gak hanya ada peluang aja, tapi juga ada tantangannya. Peluangnya misalnya ada partisipasi sosial dan politik, karena kita sudah masuk ke the fifth estate ya, pilar kelima dari demokrasi. Kemudian ada partisipasi budaya, ada peningkatan ekonomi, tapi juga ada hoax, ada hate speech, ada kebocoran data pribadi, ada trafficking, tindak perdagangan orang, ada penipuan digital, ada pornografi, kekerasan daring ya, banyak banget ini peluang dan tantangannya. Tadi penggunaannya tinggi, peluang dan tantangannya juga banyak. Cuman ya, indeks literasi digital kita kok belum baik. Sedang ya, menuju baik karena semuanya presentasinya nih ya, indeksnya ini masih di kepala 3, belum baik ya, menuju baik. Nah, kemudian bagaimana Gen Z di ruang digital ya? Mudah-mudahan Gen Z di ruang digital bisa menggunakan dengan bijak. Nah, salah satunya adalah kita cek ya. Cek apakah kita sudah bebas dari hoax nih ya. Nah, hoax itu sendiri diatur di Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik ada pidananya gitu. Dan kemudian ini dikuatkan dengan pasal 35, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik nih, kalau dilanggar ada. Nah, ini adalah contoh konten hoax ya, atau disinformasi yang sebelah kiri, aduh sedih banget ya, ada kata-katanya 40.000 alat tes corona asal Cina bagian dari rencana pembunuhan massal ulama Jawa Barat. Ini berlapis-lapis loh, udah beritanya nggak benar ya kan, kemudian ada rasismenya, ada membenturkan antara Cina dan Muslim Jawa Barat, dan ini kan proyek pemerintah ya, alat tes corona itu ini akan menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah juga. Jadi ini udah double-double ya. Udah hoax, ini juga ada hasutan kebenciannya. Nah, kalau yang sebelah ini contoh bahwa ternyata yang dianggap hoax, mungkin yang kalau didiemin juga lewat-lewat aja, enggak loh ternyata ya. Ini ada kasusnya, hoax ternyata bisa menimbulkan perang ya. Membaca berita palsu Menteri Pakistan mengarahkan ancaman nuklir ke Israel. Ya, ini bukti bahwa hoax ini tidak hanya meresahkan tapi juga bisa menyebabkan perang. Jadi memang harus sangat hati-hati. Nah, gimana caranya nih kita bisa cek fakta ya atau verifikasi hoax ya supaya kita bebas dari hoax. Yang pertama, cara verifikasi nih ya, cek pada sumbernya. Ingat informasi yang ada di internet. Tadi ya kan kebayang tuh 191 juta orang nih bisa ngomong semua ya, semua bisa ngomong, maksudnya bisa punya ruang untuk bicara di ruang publik gitu ya. Nah, itu kalau nggak diatur kita nggak pernah tahu tuh saringannya, kalau nggak kuat itu kita nggak bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hoax, mana yang enggak. Nah, caranya adalah cek pada sumbernya langsung, pihak berwenang. Misalnya kalau kita bicara soal benar gak sih mau ada gempa, nah harus tahu tuh cari informasinya tentu yang yang berwenang mengatasi itu, misalnya BMKG gitu ya. Kalau mau ngomongin benar nggak sih ada booster keempat gitu ya, booster kelima, nah silahkan Anda akses nih di covid19.go.id gitu misalnya, atau di Kemenkes gitu, itu juga bisa dicek. Nah, artinya memang kita harus tahu nih sumber yang verified untuk mengkonfirmasi kebenaran itu siapa. Cek pada media yang kredibel ya, media massa yang punya kredibilitas.
Nah, hati-hati jangan sampai kita tertipu juga gitu ya. Kadang-kadang tuh kira-kira alamat URL-nya sama ya, kompas.com tapi S-nya 2 atau kompas.co padahal kompas tuh .com misalnya. Kalau yang .co Tempo ya, tempo.co, tirto.id. Hati-hati ya, teman-teman juga harus bisa membedakan media massa yang kredibel dari alamat URL-nya. Cek pada situs pencari fakta, misalnya di www.turnbackhoax.id atau www.cekfakta.com. Ini juga bisa dipakai ya website ini. Atau teman-teman juga bisa loh gabung di grup Facebook Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax ya. FAFHH. Mungkin kalau kita follow-follow organisasi yang lain kayaknya ini apa tuh namanya, grup ini kayaknya penting nih ya kita ikuti. Atau teman-teman bisa install aplikasi ya lewat Play Store di Hoaxbuster Tools ya. Kemudian kalian juga bisa cek fakta pada chatbot WA di Kalimasada. WA-nya WA Mavindo. Mavindo apa sih? Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, sebuah komunitas yang memang concern terhadap literasi digital khususnya hoax. Nah, apalagi oke ya, yang paling gampang bisa nih ya, ketik s.id/mavindo, s.id/mavindo, nanti keluar link tree-nya tuh ya, teman-teman bisa langsung klik 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 mana yang kayaknya lebih memuaskan secara informasi. Oke, setelah menjelaskan hoax, kita move ke data pribadi. Nah, data pribadi ini sudah ada undang-undangnya ya, undang-undang data perlindungan data pribadi. Baik, setelah kita membicarakan hoax, mulai nih geser ke isu perlindungan data pribadi. Nah, ini sudah ada undang-undangnya ya. Nanti kita baca bersama di kajian berikutnya. Undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, konon katanya netizen plus 62 tuh belum bisa membedakan ruang privat dan ruang pribadi katanya. Kemarin kalau misalnya habis vaksinasi langsung tunjukin, aku sudah vaksin ya. Padahal di situ di kartunya vaksinasi ada NIK. Waduh, malah ada yang mengunggah KTP-nya. Waduh, itu bisa digunakan untuk penipuan digital ya, bisa untuk pinjol ya. Hati-hati ya, jangan share. No, jangan share data pribadi kita. Atau misalnya dikatain ganteng langsung share saldo. Ganteng, share saldonya dong, langsung share saldo. Nah, itu juga tidak ya. Itu adalah data pribadi kita, data keuangan kita. Atau misalnya kita data kesehatan juga nggak usah diumbar-umbar. Iya, aku alergi sama kerang. Iya, aku alergi sama alpukat. Ada nggak ya? Iya, aku alergi sama mantan. Oh, enggak juga ya. Ini bercanda ya. Nah, itu kira-kira jangan dikasih tahu ya. Data-data kesehatan itu penting untuk dijaga karena takutnya itu akan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Atau misalnya nih, teman-teman share di ruang privat ya, di kamar seperti gambar di bawah ini ya, di kamar di share. Tentu saja itu tidak etis juga ya. Itu adalah data yang paling privasi itu di kamar. Nah, jangan-jangan di kamar itu kita bisa memperlihatkan ada barang-barang berharga. Kalau kita pergi, kemudian itu bisa punya potensi dicuri karena orang lain tahu, oh letaknya di sini, posisinya begini, kuncinya di sini dan lain sebagainya. Atau misalnya kita lagi sendirian ketika olahraga, terus kita bilang IG live gitu misalnya ya, live gitu di Instagram. Aduh, ayo dong temenin aku sendirian nih lagi jogging gitu misalnya. Nah, siapa tahu ada orang-orang yang memang tidak punya niat baik ya, lihat dan kemudian melakukan tindakan-tindakan kriminal. Jadi hati-hati sekali dalam mengunggah data-data pribadi. Tapi nggak cuma data pribadi loh ya, kita juga nggak boleh mengunggah data-data keluarga. Kayaknya kalau ini sharenting ya, parenting share dari parenting ya. Ini adalah biasanya dilakukan oleh para orang tua, biasanya orang tua yang baru ya, anak-anaknya masih kecil, yang lucu-lucu gitu, pengennya share terus kebahagiaan. Masa nggak boleh sih gitu? Oh boleh, boleh share-nya. Tapi jangan terlalu detail gitu. Misalnya anaknya disebut, kelasnya disebut, sekolahnya disebut gitu. Dan kalau misalnya kita memotret seperti ini, ada banyak anak-anak yang lainnya. Wah, ini harus hati-hati. Tidak semua orang tua mungkin mau anak-anaknya dipost di ruang publik
Jadi harus minta izin. Nah, kalau misalnya kita memang mau mengunggah, pastikan yang kita unggah itu adalah posisi anaknya itu dalam keadaan baik. Jangan anaknya lagi mandi di foto gitu ya. Nanti 20 tahun kemudian dia akan melihat fotonya di masa lalu, mungkin dia keberatan gitu. Jadi anak itu juga punya hak ya, Bapak dan Ibu ya, nanti ya nih calon-calon Bapak Ibu tolong ingat ya, anak-anak juga punya hak untuk dilindungi data pribadinya. So, terakhir, bagaimana menjadi etis di ruang digital? Ini sederhana banget ya. Netiquette gitu ya. Netiquette ini sederhana sekali. Bahwa etika di ruang nyata itu sama persis ya di ruang digital. Kalau misalnya kita mau berbicara dengan dosen kita misalnya, pasti kan kita bilang salam dulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi gitu ya, selamat siang. Kemudian kamu bilang nama saya Lintang, saya hendak begini begitu misalnya, mohon bantuan dan lain sebagainya dan mengucapkan terima kasih. Kalau begitu di ruang nyata begitu ya, di ruang digital juga gimana? Ya sama gitu ya. Jangan kemudian di ruang digital, di mana Pak gitu, di mana Bu? Sudah di jurusan belum? Tentu saja nggak boleh kayak gitu ya. Atau malah PPP, ada nggak sih yang berani kayak gitu sama dosennya ya? PPPP kok nggak dibaca sih? Kok cuma di read doang sih? Aduh, si paling sibuk gitu. At least bales dong gitu. Misalnya kayak gitu. No ya. Atau misalnya kalau kita mengatakan sesuatu, coba cek aja itu. Apakah orang yang kita ajak bicara itu keberatan atau enggak? Biasanya kalau itu keberatan di dunia nyata, di dunia maya juga sama gitu. Hal-hal yang umum yang tidak ingin didengar orang lain pasti juga sama. Karena kita berhubungan sama manusia-manusia juga ya, bukan yang lainnya gitu. Jadi etika itu harus dipakai di ruang maya maupun di ruang nyata. Nah, ini adalah 8 etika bermedia sosial nih ya. Misalnya kalau kita ngepost gitu ya, optimalkan media sosial untuk mengembangkan potensi diri gitu. Cantumkan sumber konten, tidak sembarangan mengunggah, jaga data pribadi, berinteraksi dengan etis, waspadai akun yang tidak dikenal, nggak berujar sara, dan mengoptimalkan media sosial hanya untuk berjejaring ya, melebarkan pertemanan gitu, melebarkan potensi-potensi yang lainnya, berkembang, bertumbuh untuk mengembangkan potensi. Itu adalah 8 etika di media sosial. Nah, ini yang terakhir nih ya, hati-hati kita juga nggak boleh fireback bullying dan doxing. Tadi kita kan udah ngomong ya, ada doxing, ada perundungan gitu, penghinaan ya, penghinaan, pencemaran nama baik, misalnya seperti itu. Nah, hati-hati kita jangan fireback atau misalnya tadinya kita mau mengingatkan, misalnya ada sebuah unggahan, wah kok kayak gitu sih unggahannya gitu, misalnya kita nggak suka gitu ya. Jadi teman-teman bisa tuh mengingatkan, tapi nggak kemudian merundung juga. Kalau kita merundung juga, apa dong bedanya kita dengan orang yang kita sedang mau nasehatin gitu ya. Jadi hati-hati, jangan kemudian kita justru melakukan perundungan ketika kita ingin berbuat baik. Ya, teman-teman juga bisa membuka, ini ada modulnya Kominfo Japeli dan Siberkreasi ya, tentang bagaimana cakap bermedia digital, aman bermedia digital, etis bermedia digital, dan berbudaya media digital. Itu ada di literasidigital.id. Jadi silahkan cari modul cakap bermedia digital gitu ya, misalnya di literasidigital.id. Teman-teman bisa membaca materi-materi terkait gitu, terkait dengan hari ini juga. Teman-teman bisa baca ulang lagi selain juga mendengarkan dari saya. Oke, terakhir ya. Sebagai pamungkas, mudah-mudahan kita selalu ingat untuk think before posting. Think before posting. Cari tahu apakah yang kita sebarkan itu benar, truth ya. Apakah yang kita sebarkan itu jujur ya. Apakah yang kita sebarkan itu inspiring, menginspirasi, menginformasi, mengedukasi ya, inspiring. Apakah yang kita bagikan itu memang urgen untuk dibagikan and necessary ya. Kemudian adalah kindness.
Apakah kalau kita bagikan tuh kira-kira orang tuh lebih banyak yang happy, mencerahkan, bermanfaat, atau justru malah bikin konflik, bikin marah, bikin resah gitu. Coba dipikir-pikir. Maka kalau sudah begitu, kita bisa tahu tuh, kita bisa menjadi orang-orang yang paham tentang posting yang penting, bukan yang penting posting. Sekian dari saya tentang materi implementasi Undang-Undang ITE. Kita akan bertemu lagi di kelas-kelas komunikasi berikutnya. Matur nuwun, salam komunikasi.